Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Dwi Anggara Hussein dengan NIM 2022 1011 Selamat datang dalam sebuah perjalanan panjang, sebuah perjalanan intelektual, moral, historis, dan filosofis mengenai tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selama kira-kira Kita akan menelusuri sebuah landscape hukum yang sangat luas, kompleks, dan syarat makna. Kita akan membedah lapisan-lapisan pemikiran di balik aturan ini, menjelajahi konteks sosialnya, mempelajari sejarah panjangnya, memahami konsep-konsep yang menopangnya, serta menelusuri bagaimana undang-undang ini berbentuk wajah masa depan hukum pidana Indonesia. Perjalanan ini bukan sekedar membaca asal atau menyebutkan teori, kita akan melangkah jauh ke balik teks undang-undang, ke ruang sejarah yang selama puluhan tahun menjadi saksi pergulatan para ahli hukum, akademisi, politisi, serta masyarakat luas dalam menemukan bentuk pemidanaan yang paling tepat, paling adil, dan paling manusiawi bagi bangsa ini. Untuk itu, marilah kita mulai perjalanan panjang ini dengan menengok masa lalu, karena untuk memahami hukum hari ini, kita harus tahu kisah-kisah yang membentuknya, dan kisah kita itu dimulai dari lebih dari 1 abad yang lalu. Ketika Indonesia masih hidup dalam bayang-bayang kolonialisme, hukum pidana Indonesia pada masa itu sepenuhnya merupakan adopsi dari Wetboek van Strafrecht KUHP Belanda yang dibuat dari negeri jauh. Dalam konteks politik dan sosial yang sangat berbeda dengan realitas masyarakat Nusantara. KUHP tersebut lahir bukan untuk masyarakat Indonesia seperti sekarang. Ia lahir sebagai alat kontrol pemerintahan kolonial. Ia dibuat untuk mengatur rakyat jajahan, bukan untuk melayani rasa keadilan masyarakat merdeka. Ia dibangun dengan paradigma Eropa abad ke-19, ketika pemidanaan masih didominasi oleh ide pembalasan dan penjarahan melalui penderitaan. Banyak ketentuan tidak mencerminkan nilai budaya Indonesia, tetapi lebih menghargai kearifan lokal dan tidak mempertimbangkan dinamika masyarakat yang sangat beragam. Namun, ketika Indonesia merdeka tahun 1945, negara ini belum memiliki KUHP sendiri. Kita mempertahankan KUHP kolonial karena keterbatasan waktu dan tenaga untuk membuat undang-undang baru. Para perancang hukum Indonesia sadar bahwa menyusun KUHP nasional bukanlah pekerjaan biasa. Ia membutuhkan kesepahaman filosofis, pengetahuan kriminologis, kajian empiris, serta penerimaan sosial yang luas. Karena itu, rencana penyusunan KUHP baru memakan waktu puluhan tahun berganti generasi demi generasi. Pada tahun 1963, tim pertama mulai dibentuk, namun pembahasannya sangat panjang. Ada ribuan diskusi, konsultasi, dan seminar akademik. Ada perdebatan tentang apakah pemidanaan harus bersifat restributif, preventif, rehabilitatif, atau restoratif. Ada perdebatan tentang nilai apa yang paling cocok bagi masyarakat Indonesia. Ada perdebatan apakah pidana mati harus dipertahankan. Ada perdebatan tentang kriminalisasi baru, tentang penyesuaian dengan perkembangan zaman, tentang perlindungan korban, dan tentang standar-standar hak asasi manusia yang mulai diadopsi dunia. Pembahasan KUHP baru ini menjadi salah satu proses legalisasi paling panjang dalam sejarah Indonesia. Bahkan sebagian besar mahasiswa hukum sejak tahun 1980-an hingga 2020-an mempelajari rancangan KUHP tanpa pernah melihat undang-undang itu lahir. Tetapi pada akhirnya, serta puluhan tahun melalui debat panjang, lahirlah KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dan inilah tonggak pentingnya. Untuk pertama kalinya, sejarah hukum pidana Indonesia, tujuan pemidanaan diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Ini bukan perubahan kecil, ini adalah perubahan paradigma. Sebab, dengan tujuan yang jelas, seluruh sistem pemidanaan memiliki arah yang pasti. Tujuan pemidanaan menjadi kompas yang memandu hakim, jaksa, polisi, advokat, akademisi, serta masyarakat
dalam memahami apa yang sebenarnya ingin dicapai negara melalui tindakan menghukum. Tujuan tujuan pemidanaan dalam KUHP baru mengandung semangat modern yang berbeda dari KUHP kolonial. Jika KUHP kolonial berakar pada ide pembalasan, KUHP baru berakar pada ide perlindungan, pemulihan, dan pembinaan. Tetapi kita tidak akan terburu-buru membahasnya. Untuk memahaminya dengan utuh, kita harus melihat bagaimana tujuan pemidanaan berevolusi. Pada masa awal perkembangan hukum, pemidanaan sangat sederhana. Hukuman berarti balas dendam. Mata dibalas dengan mata, gigi dibalas dengan gigi. Pelaku harus merasakan penderitaan setimpal dengan penderitaan korban. Masyarakat kala itu percaya bahwa hukuman yang keras akan mengembalikan keseimbangan moral alam semesta. Namun seiring berkembangnya peradaban, manusia boleh bertanya, apakah penderitaan pelaku benar-benar memperbaiki keadaan? Apakah pembalasan dapat mengembalikan korban? Apakah kekerasan dapat menyembuhkan luka sosial? Pertanyaan-pertanyaan ini, pertanyaan-pertanyaan inilah yang perlahan memunculkan teori-teori baru. Teori pencegahan mulai muncul, teori rehabilitasi merasa perlu, teori restoratif berkembang pesat. Dunia mulai menyadari bahwa pemidanaan tidak bisa sekedar membalas, ia harus memperbaiki. Dan semangat inilah yang masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tujuan pemidanaan dalam hukum baru memiliki struktural yang kuat. Tujuan yang pertama adalah menjaga masyarakat agar tetap aman melalui pencegahan tindak pidana. Pencegahan di sini memiliki dua sisi, pencegahan umum dan pencegahan kasus dan pencegahan khusus. Pencegahan umum bertujuan memberikan pesan kepada masyarakat bahwa pelanggaran hukum memiliki konsekuensi. Ini menciptakan ketertiban bukan melalui ketakutan semata tetapi melalui kepastian hukum. Pencegahan khusus ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Negara ingin memastikan bahwa pelaku belajar dari kesalahannya, bukan hanya menanggung akibatnya. Tujuan yang kedua adalah memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan. Ini adalah tujuan yang sangat progresif. Negara menganggap bahwa pelaku bukan sekedar pelanggar hukum, tetapi manusia yang mungkin tersesat dan masih dapat dibina. Penjara bukan tempat pembalasan, tetapi tempat perbaikan. Dengan demikian, setelah menjalani pidana, pelaku dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik, namun ini akan berhasil jika sistem pemasyarakatan berjalan dengan lancar. Baik, tujuan yang ketiga adalah menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Banyak tindak pidana menyebabkan keretakan hubungan sosial, korban menderita, keluarga korban terluka, pelaku terasing, dan masyarakat terganggu. Dalam konteks ini, pemidanaan harus mampu merajut kembali hubungan yang rusak. Disinilah restoratif justice mendapat tempat dalam KUHP baru. Pemidanaan tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga pada korban, keluarga korban, dan masyarakat luas. Tujuan berikutnya yang keempat adalah menciptakan rasa aman dan damai. Sistem hukum pidana telah lama dianggap sebagai pilar penting dalam menjaga stabilitas sosial. KUHP baru memperluas konsep keamanan ini, bukan hanya keamanan fisik, tetapi juga keamanan psikologis dan moral masyarakat. Masyarakat harus merasakan bahwa hukum bekerja dengan adil tanpa keadilan tidak ada kedamaian. Tujuan kelima adalah menimbulkan penyesalan pada pelaku dan memberi kesempatan baginya untuk memperbaiki kesalahan. Penyesalan merupakan bentuk refleksi moral yang sangat penting. Ketika pelaku menyadari kesalahannya secara tulus, pemidanaan menjadi sarana transformasi. Dengan penyesalan, pelaku dapat mengembalikan martabatnya sebagai manusia yang mampu berubah. Dari tujuan pemidanaan, kita masuk ke bagian yang lebih teknis namun tidak kalah penting, yaitu pedoman pemidanaan. Ini adalah panduan bagi hakim untuk menentukan seberapa berat hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.
Jenis hukuman apa yang paling tepat dan bagaimana menilai setiap kasus secara adil? Pedoman pemidanaan pada KUHP baru sangat rinci, jauh lebih lengkap dibandingkan dengan pedoman dalam KUHP kolonial. Salah satu pedoman pertama adalah tingkat kesalahan pelaku. Kesalahan ini mencakup apakah tindak pidana dilakukan dengan sengaja, dengan rencana yang matang, tanpa rencana, dengan rencana yang matang, tanpa rencana, karena kelalaian atau karena keadaan lain yang patut dipertimbangkan. Misalnya, pelaku yang merencanakan pembunuhan selama berminggu-minggu tentu berbeda dengan pelaku yang melakukan penganiayaan berat karena emosi sesaat. Motif pelaku juga merupakan pedoman penting. Ada pelaku yang melakukan kejahatan karena keserakahan, ada yang karena tekanan ekonomi, ada yang karena ancaman dari orang lain, ada pula pelaku yang melakukan tindak pidana demi menyelamatkan diri dari bahaya. Motif motif tidak motif tidak membenarkan tindak pidana, tetapi memberi gambaran moral yang mengenai perbuatan tersebut. Sikap batin pelaku sesudah tindak pidana juga menjadi pertimbangan hakim. Apakah pelaku merasa menyesal? Apakah pelaku menyadari kesalahannya? Apakah pelaku berusaha memperbaiki kerugian korban? Sikap batin ini menunjukkan potensi pelaku untuk berubah. Pelaku yang tidak memiliki penyesalan mungkin mengindikasikan risiko mengulangi tindak pidana. Seperti itu. Cara pelaku melakukan tindak pidana juga sangat relevan. Apakah pelaku menggunakan kekerasan berlebihan? Apakah pelaku menggunakan senjata? Apakah pelaku merencanakan tindakan dengan detail? Atau apakah tindakan dilakukan secara spontan tanpa persiapan? Cara pelaku berlaku menentukan seberapa berbahaya pelaku bagi masyarakat. Riwayat hidup pelaku dan keadaan sosial ekonominya juga masuk dalam pertimbangan. Pelaku yang dibesarkan dalam lingkungan keras, penuh kekerasan rumah tangga, atau dalam kemiskinan ekstrim mungkin memiliki tindak pidana dalam kondisi terpaksa. Sementara pelaku yang hidup dalam kenyamanan tetapi melakukan tindak pidana karena keserakahan harus dinilai berbeda. Dampak tindak pidana terhadap korban adalah pedoman yang wajib diperhatikan. Kerugian yang dialami korban seringkali tidak hanya bersifat material tetapi juga emosional dan psikologis. Ada korban yang mengalami trauma panjang, ada korban yang kehilangan anggota keluarga, ada korban yang kehilangan masa depan. Pemidanaan harus mencerminkan kedalaman penderitaan korban. Hakim juga harus mempertimbangkan pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku. Pidana yang terlalu berat dapat menghancurkan masa depan seseorang, terutama jika kesalahan tergolong ringan. Disinilah pidana alternatif seperti kerja sosial dan pidana pengawasan menjadi solusi. KUHP baru memberi ruang bagi pidana yang lebih manusiawi, tanpa melemahkan efek jerah. Pemaafan dari korban juga dapat memengaruhi pidana, tetapi pemaafan bukan berarti pelaku bebas begitu saja. Pengadilan tetap harus mempertimbangkan kepentingan umum. Namun, ketika korban telah memaafkan pelaku secara tulus, ini menunjukkan adanya proses pemulihan hubungan sosial. Pedoman pemidanaan juga memperhatikan aspek-aspek seperti usia pelaku, apakah pelaku anak, dewasa muda, atau lanjut usia. Pelaku harus diperlakukan secara berbeda. Mereka membutuhkan pendekatan yang lebih banyak pembinaan daripada hukuman. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan apakah tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran pertama atau pelaku melakukan residivis. Pelaku yang pertama kali melakukan tindak pidana masih memiliki peluang besar untuk berubah, sementara residivis mungkin membutuhkan pendekatan yang lebih tegas. Seri pembahasan ini, mari kita memperluas cakrawala mengenali bagaimana pedoman pemidanaan ini bekerja dengan konteks nyata melalui ilustrasi kasus. Contoh misalnya kasus pencurian kecil yang dilakukan oleh seorang remaja berusia 17 tahun karena tekanan ekonomi dan keinginan membantu keluarganya. Bisa saja
keluarganya yaitu sedang kelaparan. Kasus ini tidak bisa disamakan dengan pencurian yang dilakukan oleh seorang sindikat terorganisir yang mencuri barang berharga miliaran rupiah. Pedoman pembinaan memberi ruang bagi hakim untuk menilai kasus pertama secara lebih manusiawi dengan pidana yang lebih ringan atau bahkan pidana alternatif. Atau contoh berikutnya itu ada dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hakim perlu melihat dinamika emosional yang terjadi. Dari banyaknya kasus kekerasan rumah tangga, menurut saya ini adalah contoh yang mungkin masuk ke dalam eh, contoh untuk menyerempet ke KUHP baru. Pelaku mungkin memiliki riwayat trauma masa kecil atau mungkin berada dalam kondisi tekanan mental yang berat. Namun, ini tidak berarti pelaku dibebaskan, tetapi penjatuhan pidana harus mempertimbangkan aspek-aspek tersebut. Disinilah pedoman pemidanaan menjadi penting. Dalam pembahasan ini, kita juga harus melihat bagaimana konsep keadilan restoratif menjadi bagian penting dari sistem pemidanaan modern. Keadilan restoratif bukan hanya sekedar memaafkan, tetapi proses penyelesaian konflik yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam kasus-kasus tertentu, restoratif justice dapat membantu memulihkan hubungan yang rusak lebih efektif dibandingkan pidana penjara. Misalnya, dalam kasus penghinaan ringan atau perselisihan tetangga. Pemidanaan melalui dialog dan mediasi dapat lebih menyembuhkan luka sosial ketimbang menghukum pelaku dengan penjara. Karena seringkali pelaku yang dimasukkan ke dalam penjara dan tidak memaafkan dan tidak menyesali perbuatannya, maka pelaku ketika keluar dari penjara bisa tidak menjamin akan eh, membuat mengulangi perbuatannya kembali. Seiring semakin dalamnya pembahasan kita, mari kita lihat bagaimana hukum pidana modern menempatkan korban dalam pusat perhatian. Dalam KUHP kolonial, korban tidak dianggap sebagai subjek yang penting. Korban hanya dianggap sebagai pihak yang dirugikan. Tetapi, dalam KUHP baru, korban menjadi bagian utama. Korban mempunyai hak pemulihan, hak korban untuk didengar, hak korban untuk mendapatkan ganti rugi menjadi perhatian yang serius. Selain itu, KUHP baru memperhatikan aspek moralitas dalam pemidanaan. Pemidanaan bukan hanya tindakan negara terhadap pelaku, tetapi juga pesan moral bagi masyarakat. Pemidanaan memberi sinyal nilai bahwa perbuatan tertentu tidak dapat diterima secara sosial, bahwa tindakan kriminal membawa dampak serius, dan bahwa masyarakat harus menghormati norma hukum. Ketika kita memasuki lingkup filosofi pemidanaan, kita akan mendapati bahwa pemidanaan adalah dilema moral yang sangat besar. Bagaimana negara yang menjaga hak asasi manusia dapat menghukum seseorang? Bagaimana negara dapat menyeimbangkan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat? Bagaimana negara dapat memastikan bahwa pemidanaan tidak melahirkan kejahatan baru di dalam penjara? Pertanyaan-pertanyaan ini telah menjadi bahan kajian filosof sejak Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, Cesare Beccaria, hingga pemikir hukum modern seperti H.L.A. Hart dan John Rawls. Pemidanaan telah lama menjadi wilayah konflik antara restributivisme yang melihat hukuman sebagai balasan terhadap kesalahan dan utilitarianisme yang melihat pemidanaan sebagai sarana memperbaiki masyarakat. Dengan pedoman yang lebih fleksibel, hakim dapat mempertimbangkan nilai-nilai lokal, budaya setempat, serta kearifan sosial yang berkembang di komunitas. Ini membuat hukum pidana Indonesia menjadi adaptif. Kesimpulannya, KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bukan hanya sekedar dokumen hukum. Ia adalah pencerminan perjalanan panjang bangsa Indonesia untuk menemukan bentuk keadilan yang paling tepat.
Ia adalah hasil pergulatan pemikiran selama puluhan tahun, hasil dialog antar generasi, dan hasil refleksi mendalam tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang modern, namun tetap berakar pada budaya. Sekian video dari saya pamit undur diri, saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.